Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titi Khotimatul Zahro. Di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah sosial. Para ilmuwan sosial, ilmuwan hukum, membagi kaidah sosial menjadi 4. Kaidah kesopanan, kaidah kesusilaan, kaidah kepercayaan, dan kaidah hukum. Kaidah yang berlaku dalam bermedia sosial. Yang pertama, kaidah kesopanan. Kita tidak boleh menggunakan bahasa yang tidak baik, yang tidak sopan, dan yang tidak benar. Yang kedua adalah kaidah kesusilaan. Kita tidak diperbolehkan untuk menghujat atau menghina orang lain di sosial media. Yang ketiga adalah kaidah kepercayaan. Kita sebagai orang muslim tidak diperbolehkan untuk memamerkan atau memposting foto yang memperlihatkan aurat kita. Yang keempat adalah kaidah hukum. Kita tidak diperbolehkan untuk mencemarkan nama baik orang lain. Contoh kaidah kesopanan, yang pertama, kita harus berpakaian yang rapi, yang sopan, yang santun, yang menutupi aurat kita, khususnya bagi wanita saat berada di luar rumah. Yang kedua adalah tidak duduk bersebelahan dengan lawan jenis ketika berada di masjid. Yang ketiga adalah tidak berbicara kasar terhadap orang lain. Yang keempat adalah selalu menyapa tetangga di jalan maupun dimanapun kita bertemu dengan tetangga atau orang lain yang kita kenal. Yang kelima adalah selalu menundukkan kepala atau membungkukkan badan ketika bertemu atau menyapa orang yang lebih tua. Contoh kaidah kesusilaan, yang pertama, tidak berbohong. Yang kedua, tidak mencuri. Yang ketiga, tidak menghina orang lain. Yang keempat, tidak menjahati orang lain. Dan yang kelima, tidak mengganggu kehidupan orang lain. Contoh kaidah kepercayaan, yang pertama, kita meyakini bahwa kita dilarang untuk menghina orang lain. Yang kedua, larangan untuk mencuri. Yang ketiga, larangan untuk menghardik anak yatim. Yang keempat adalah kita dilarang untuk berzina. Dan yang kelima adalah larangan berbohong kepada orang lain. Contoh kaidah hukum, yang pertama, kita dilarang mencuri, kita dilarang untuk menganiaya orang lain. Yang ketiga, kita dilarang untuk menghina atau mencemarkan nama orang lain. Dan yang keempat, kita dilarang untuk melanggar aturan negara. Dan yang kelima adalah kita dilarang untuk melanggar aturan lalu lintas. Contoh pelanggaran kaidah-kaidah beserta sanksi yang akan kita dapatkan. Yang pertama adalah kaidah kesopanan. Jika kita melanggar kaidah kesopanan, contohnya dengan kita tidak berpakaian dengan yang rapi, yang sopan dan santun, kita akan mendapatkan sanksi berupa dihujat, dihina, dan dikucilkan dengan orang lain. Dan yang kedua, contoh melanggar kaidah kesusilaan. Contohnya adalah kita mencuri uang milik tetangga. Sanksinya, kita akan merasa malu dan kita akan merasa bersalah, dan pasti kita juga akan merasa mempunyai rasa menyesal karena sudah berbuat atau mencuri barang milik orang lain. Dan yang ketiga adalah melanggar kaidah kepercayaan. Contohnya adalah kita melakukan zina, kita melakukan mencuri, yang akibatnya nanti kita akan mendapatkan sanksi berupa dosa, yang berakibat kita akan masuk ke dalam nerakanya Allah. Dan yang keempat adalah melakukan pelanggaran kaidah hukum. Contohnya adalah kita melakukan penganiayaan terhadap orang lain, yang sanksinya nanti kita akan mendapatkan sanksi tindakan yang konkret yang
berakibat kita akan dipenjara, kita akan mendapatkan denda. Baik, selanjutnya pengalaman saya dalam bersosial media yang menunjukkan bahwa saya menaati kaidah-kaidah sosial. Saya selalu berbahasa atau menggunakan kata-kata yang baik dan sopan dan santun, dan saya selalu memposting hal-hal yang positif dengan bahasa yang baik, sopan, dan santun. Tidak mengandung unsur menyindir, menghina, melecehkan, atau meremehkan, dan atau mencemarkan nama baik orang lain. Saya tidak pernah memposting foto saya yang memperlihatkan aurat lekuk tubuh saya. Bagi warga pecinta sosial media, mari kita patuhi kaidah-kaidah sosial yang manfaatnya nanti akan kita petik sendiri. Misalnya, kita akan disegani orang lain, kita akan dihormati, dan kita akan mempunyai harkat martabat yang tinggi karena kita tidak pernah melanggar kaidah-kaidah sosial. Dan hidup kita akan aman, damai, dan tentram karena kita tidak melakukan kesalahan dengan melanggar kaidah-kaidah sosial. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.